cuma diasingkan, nggak sampai dieksekusi. Lo sadar nggak kalau kita belajar sejarah tuh, kalau lo perhatiin polanya, pasti kayak ada tokoh nasional nih. Beliau ini kayak menentang kolonialisme. Tuh sama pihak kolonial diapain? Diasingkan, dibuang. Contoh nih, kita masuk ke contoh nih. Cut Nyadin, pahlawan dari Aceh, diasingkan ke Sumedang. Terus Soekarno tuh pernah beberapa kali diasingkan, kayak ke ND di Flores, terus habis itu ke Bangka Belitung juga pernah. Terus Muhammad Hatta pernah diasingkan ke Bovendigul di Papua. Terus Sultan Syahrir pernah diasingkan di Banda Neira. Tapi dari situ muncul istilah jangan mati sebelum ke Banda Neira. Terus siapa lagi? Oh, Pangeran Diponegoro pernah diasingkan ke Makassar, bahkan beliau sampai meninggal di sana dan dikubur di sana. Ki Hajar Dewantara nih diasingkan lebih jauh lagi, ke negeri Belanda di Eropa sana. Pertanyaannya kenapa mereka itu diasingkan ke tempat lain, kenapa nggak langsung dieksekusi aja? Karena kan kalau misalnya masa pengasingan udah selesai, mereka balik lagi, mereka bisa aja menghimpun kekuatan lagi, menentang kolonialisme lagi, mengajak para pengikutnya untuk sama-sama menentang kolonialisme juga. Istilahnya kenapa nggak langsung dihabisi? Jawabannya cuma ada dua. Nah, biar lu nggak penasaran, gue pengen ngajak lu kunjungan ke masa lalu lewat cerita kenapa tokoh-tokoh itu diasingkan, nggak dieksekusi aja. Jadi kalau kita balik ke jiwa zamannya, di masa-masa itu tuh emang terkenal banget sama exile and banishment law, hukum pengasingan dan pembuangan. Kalau diartikan, ini tuh kayak hukuman pidana, di mana orang-orang yang dianggap kriminal atau berbuat sesuatu yang melanggar itu akan dipindahkan ke tempat atau wilayah lain. Masuk ke contoh lagi, Inggris kan pernah tuh di abad ke-18 membuang narapidana atau orang-orang yang dianggap sampah, orang-orang yang dianggap nyampah di negaranya ke wilayah lain, ke wilayah Amerika Utara sama ke Australia. Terus juga pada abad ke-20 kita bisa lihat waktu itu Rusia masih jadi Uni Soviet, mereka tuh membuang orang-orang yang dianggap kriminal itu ke wilayah Siberia. Ya kalau ditarik ke zaman dulu lagi, exile and banishment law ini tuh udah ada dari zaman Jebot, lu bayangin. Udah ada dari zaman Yunani sama Romawi. Ya tujuan dari hukuman ini tuh untuk menghindari hukuman mati atau hukuman gantung dan sebagainya. Daripada kena death penalty, mending di banish atau di exile aja. Nah, masuk ke Belanda yang pernah ngejajah kita dan ngebangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda di negeri kita, mereka juga ada nih hukum exile banishment law ini, lebih tepatnya namanya itu exorbitante Rechten, di mana pemerintahan kolonial itu punya kekuasaan untuk langsung membuang, mengucilkan para orang-orang yang dianggap melanggar ketentuan ini, yang dianggap membangkang, yang dianggap menentang tanpa diadili dulu. Alasan kedua, selain adanya exile dan banishment law, sebenarnya kenapa mereka itu nggak langsung mengeksekusi saja, tapi memilih untuk mengasingkan? Jawabannya karena HAM. Alasan keduanya HAM. Ya jadi emang secara konsep Belanda sendiri ini tuh kayak dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka ini meninggikan HAM, kayak benar-benar menghormati HAM, hak asasi manusia, human right. Ya masa iya negara yang menjunjung tinggi HAM tapi melakukan hukum eksekusi atau hukuman mati? Apa kata tetangga nanti? Ibaratnya gitu kalau di Indonesia, apa kata tetangga nanti? Ya, udah segitu doang. Semoga kalian sedikit tercerahkan dan kalian nggak akan kepo atau penasaran kenapa sih tokoh-tokoh sejarah itu diasingkan, nggak dieksekusi aja. Nah, kalau misalnya kalian mau request sejarah apapun, kita harus kunjungan masa lalu kemana lagi, lewat cerita apa, jangan lupa kalian komen. Gue tungguin. Terima kasih.